Pemirsa, FIFA dan AFC tepat hari ini putuskan Indonesia dan Oman jadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 kah? Simak video sampai selesai. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tepati janji akan mengalah ke timnas Indonesia agar ranking FIFA skuad Garuda tembus 100 besar kah? Temukan jawabannya di sini. Ini baru kabar gembira, Ketum PSSI Erick Thohir bikin kejutan mendadak. Kira-kira apa ya? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di Jepang di Stadion Expo 70 Osaka pada Minggu 8 Juni 2025 pukul 19.30 waktu setempat. 30 pemain yang diboyong dalam lawatan kali ini seluruhnya sudah mengikuti latihan. Seperti J.I. Jess, Messil Girls, Martin Paes, hingga Kevin Dix. Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang di laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa petang waktu setempat. Meski hasil laga nanti tak berpengaruh di klasemen akhir, namun timnas Indonesia menargetkan mampu mencuri poin di kandang Jepang. Laga melawan Jepang akan menjadi ujian bagi lini pertahanan Indonesia menghadapi tajamnya samurai biru. Meski demikian, para pemain tak gentar dan siap memberikan yang terbaik. Hal yang sama juga dilontarkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Yeah, we are in a good spot. Everybody's recovering well. Now focusing on the next game against Japan, and we arrived yesterday, and now it's focusing on the next match. Siapapun yang masuk daftar susunan pemain siap untuk memberikan permainan terbaik. Alhamdulillah semuanya para pemain kondisinya sangat baik dan bisa mengikuti semua kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh tim pelatih, dan cuaca di sini sangat baik, sangat mendukung untuk mengikuti semua sesi latihan yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjalani official training pada hari Senin di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Sudah sampai. Timnas Indonesia berlatih fisik Minggu pagi di hotel tempat menginap untuk memulihkan kebugaran. Para pemain timnas terlihat berlatih di tempat gym dan kolam renang. Di hari yang sama, pemain timnas Indonesia juga menyempatkan diri bersantai sejenak dengan jalan-jalan di Osaka. Salah satunya mengunjungi kuil Osaka. Sebelumnya timnas Indonesia tiba di Jepang Sabtu malam. Timnas Indonesia disambut meriah supporter yang tergabung dalam Garuda Jepang. Pelatih Patrick Kluivert mengaku terkejut dengan sambutan dari supporter timnas Indonesia yang berada di Jepang. Pelatih Patrick Kluivert juga menjadi buruan fans sepak bola di Jepang untuk meminta tanda tangan dan foto bersama. Nama besar Patrick Kluivert saat masih aktif bermain menjadikan dirinya populer di Jepang. Timnas Jepang harus kehilangan dua pilar di lini belakang saat menghadapi Indonesia Selasa 10 Juni 2025. Dua pemain berposisi bek Koki Machida dan Tsuyoyahi Watanabe harus menepi karena cedera. Sebagai gantinya, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu bisa memasang Ayumi Seko sejak awal laga. Latihan timnas Jepang mendapat sambutan meriah saat berlatih jelang menghadapi Indonesia. Tercatat sebanyak 2.100 supporter menyaksikan latihan timnas Jepang di kota Sakai, Osaka, Jepang. Ribuan supporter tersebut menyaksikan latihan timnas Jepang secara tak gratis. Mereka membayar dalam jumlah bervariasi untuk menyaksikan Takefusa Kubo dan kolega berlatih. Seluruh uang yang masuk nanti akan digunakan untuk dana amal rekonstruksi gempa bumi Semenanjung Noto. Timnas Indonesia dipastikan akan mendapat sambutan masif supporter saat menghadapi Jepang Selasa 10 Juni 2025. Sebanyak 3.000 tiket yang diperuntukkan untuk supporter Indonesia di laga tersebut telah terjual habis. Dukungan ribuan supporter tersebut sangat dibutuhkan pemain untuk membakar semangat tanding. Supporter yang hadir dikabarkan juga akan menyaksikan seni visual tifo dari tribun penonton. Indonesia akan melakoni laga berat di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga melawan tuan rumah Jepang. Di pertemuan pertama di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia kalah telak 0-4 atas Jepang. Kini di bawah pelatih Patrick Kluivert, timnas Indonesia menjanjikan permainan yang lebih baik. Apalagi timnas Indonesia akan bermain lepas dan tanpa beban, mengingat hasil laga nanti tak akan berpengaruh bagi kedua tim. Meski demikian, timnas Indonesia akan tetap memainkan kekuatan penuh demi membidik poin di kandang Jepang.
Target poin diusung timnas Indonesia untuk bisa mendongkrak peringkat di ranking FIFA. Sementara itu pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tampaknya akan berpikir ulang untuk menurunkan komposisi tim. Timnas Jepang harus menelan kekalahan atas Australia ketika bermain dengan pemain pelapis. Namun sisi positifnya di laga tersebut, Jepang masih tetap mendominasi jalannya pertandingan dan kecolongan di menit-menit akhir. Apakah Hajime Moriyasu tetap akan menurunkan tim pelapis untuk mengasah kemampuan? Atau Jepang akan menurunkan kembali skuad utama untuk menghadapi Indonesia? Indonesia telah memastikan diri finish 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Hasil tersebut membuat Indonesia harus kembali berjuang di putaran keempat. Di putaran selanjutnya tersebut, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat dari negara-negara Arab. Peserta putaran keempat berasal dari peringkat 3 dan peringkat 4 dari 3 grup di putaran ketiga. AFC akan membagi 6 tim tersebut menjadi 2 grup, dengan masing-masing juara grup nantinya akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up masing-masing grup akan saling berhadapan untuk memperebutkan tiket babak playoff antar konfederasi. Hingga saat ini, Indonesia, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Irak telah memastikan diri melaju ke putaran keempat. Arab Saudi juga kemungkinan besar akan lanjut ke putaran 4. Mengingat Arab Saudi harus menang 5 gol tanpa balas atas Australia jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara 1 tiket putaran keempat tersisa diperebutkan Palestina dan Oman di grup B. Indonesia harus mewaspadai seluruh calon lawan di putaran keempat yang memiliki ranking FIFA jauh di atas Indonesia. Apalagi santer disebut jika AFC akan menentukan Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah jauh hari sebelum kedua negara tersebut lolos ke putaran keempat. Menilik ke belakang, Indonesia seringkali dirugikan jika menghadapi negara kaya dari Timur Tengah. Meski demikian, Indonesia juga harus tetap percaya diri karena memiliki peluang yang sama untuk lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI juga akan mencoba mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah putaran keempat. Ya, kalau kita rank 2 kan kita masih bisa menang, bisa lolos. Saya bilang peluang kita lolos lebih besar daripada 50%. Yang saya takutin kan hanya faktor non teknis kalau kita dikerjain dan lain-lain. Tapi secara football teknis, saya rasa 60%, 70% kita bisa lolos ke round berikutnya. Dengan catatan pemain pentingnya nggak ada yang cedera juga ya. Itu penting sekali itu. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan berlangsung awal Oktober 2025. Setiap tim bermain sebanyak 2 kali. Federasi Sepak Bola Irak atau IFA resmi mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Asia atau FC dan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA untuk meminta transparansi dan keadilan dalam penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Protes Irak tersebut disinyalir di latar belakangi isu FC yang santer telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah jauh hari sebelum keduanya lolos ke putaran keempat. Dalam surat tersebut, Irak yang telah lolos ke putaran keempat juga mengajukan diri sebagai tuan rumah. Irak mengapresiasi Indonesia yang lebih dulu meminta klarifikasi pemilihan sebagai tuan rumah. Sama seperti halnya Irak, Indonesia juga telah mengajukan diri menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap, untuk juga untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat, ya sebagai tuan rumah ya kita coba. Ini kesempatan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi baik dari FC maupun FIFA terkait pemilihan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 tim yang terbagi dalam 2 grup akan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025 mendatang. Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, khususnya saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Di tempat ikonik ini, Merah Putih membuktikan konsistensi dan ketangguhan mereka di pentas internasional. Menarik untuk dicatat, selama bermain di GBK,
Tim Garuda hanya kebobolan dari tim yang dikenal sangat kuat, Jepang. Sementara Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan Cina tak mampu membobol tembok Garuda ketika berlaga di stadion ini. Hal ini menunjukkan kualitas pertahanan tim nasional yang kian matang dan solid. Setiap poin di GBK adalah pertaruhan besar dan Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing di tingkat tertinggi. Meskipun harus menerima kebobolan dari Jepang, namun Stadion GBK tetap menjadi stadion yang angker bagi para lawan. Penonton di Stadion Gelora Bung Karno memberikan dukungan penuh, membuat setiap pertandingan menjadi momen spesial bagi pemain. Suara gemuruh dan sorakan membantu membangkitkan motivasi dan energi tim. Performa solid di GBK menjadi pengharapan baru bagi Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua berharap semangat dan konsistensi ini akan terus berlanjut, mengantarkan Indonesia menuju panggung dunia. Maju terus Indonesia, jaya negaraku! Timnas Indonesia dipastikan akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 ke ronde 4 usai taklukan Cina Kamis kemarin. Setelah berjuang di grup C, pasukan Merah Putih melaju ke babak keempat, di mana mereka akan bertemu dengan lawan-lawan berkualitas dari grup A dan grup B. Ada 6 calon lawan yang mungkin dihadapi Indonesia, yakni Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan Oman. Mereka adalah tim-tim yang mungkin membuat persaingan di babak lanjutan ini menjadi semakin menegangkan. Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A memiliki performa yang kuat dengan poin yang mengesankan. Sedangkan Irak dan Oman dari grup B juga menjadi lawan tangguh dengan strategi dan pengalaman yang tidak boleh diremehkan. Pertandingan di babak keempat akan digelar dengan sistem setengah kompetisi di venue netral, membuat pertarungan menjadi lebih sengit dan terbuka. Timnas Garuda harus mempertahankan fokus dan semangat juang untuk mengalahkan lawan-lawan berkualitas ini. Konsistensi dan kerjasama tim akan menjadi kunci utama untuk melengkapi perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kita tunggu bersama, mampukah pasukan Merah Putih mengukir sejarah baru dan mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia? Usai disambut supporter timnas di Jepang, skuad Garuda Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan. Para pemain melakukan latihan ringan di ruang olahraga di hotel untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Latihan ini difokuskan pada kondisi fisik para pemain. Usai melakukan latihan ringan, skuad Garuda langsung gelar latihan perdana di lapangan. Terlihat Ricky Kambuaya oleh Romani bersama Martin Paz, serta punggawa Garuda lainnya ikut jalani latihan perdana tersebut. Ya, sebelum latihan beberapa pemain menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah lokasi wisata di kawasan Osaka. Sementara tim tuan rumah sejak Sabtu kemarin juga telah menggelar latihan. Latihan skuad Hajime Moriyasu digelar santai di Jigreen Sakai Osaka disaksikan 2.000 lebih supporter Samurai Biru. Dalam laga terakhir Selasa 10 Juni mendatang, 2 bek Jepang, Tsuyoshi Watanabe dan Koko Machida dipastikan absen akibat cedera saat Jepang kalah dari Australia Kamis lalu. Diprediksikan laga terakhir nanti skuad Samurai Biru akan menurunkan tim keduanya yang akan dimanfaatkan Indonesia untuk mencuri poin. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir grup C Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan, karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton.
Namun Stadium Suwita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya. Pertandingan Jepang kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa sore adalah laga penting untuk mengukur kekuatan Garuda. Saat ini dengan deretan pemain keturunan, timnas memang bisa menaikkan level mereka. Ini terbukti saat tim asuhan Patrick Kluivert menang 1-0 secara beruntun dari Bahrain dan Cina. Namun pertemuan terakhir lawan Jepang di Jakarta November lalu menunjukkan timnas Indonesia masih cukup jauh dari Samurai Biru. Tak hanya kalah 0-4, namun juga dari cara Garuda menyelesaikan partai tersebut. Dalam laga itu, timnas Indonesia kalah dalam semua aspek laga. Sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas timnas Indonesia. Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Satu hasil imbang ini terjadi pada 1989, tepatnya saat timnas Garuda berhasil menang imbang Jepang tanpa gol 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 1990. Berbeda dengan November lalu, kali ini timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari Ole Romeni dan Joy Pelupesi. Sebaliknya, Jepang tampaknya bakal menurunkan skuad eksperimen seiring dengan kebutuhan pelatih Hajime Moriyasu untuk mendapatkan skuad terbaik jelang Piala Dunia 2026. Apakah lawatan timnas Indonesia ke Suwita akan berakhir sia-sia? Ataukah dengan kondisi Jepang yang tidak memasang skuad terbaiknya, Garuda bisa menciptakan sejarah lain dalam partai tandang ke negara langganan Piala Dunia? Menarik ditunggu. PSSI memastikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA batal menjadi tuan rumah ajang Piala Presiden tahun 2025 ini. Keputusan mengejutkan ini diambil dalam Kongres Biasa PSSI yang digelar di Jakarta pertengahan pekan lalu. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut dengan terpaksa membatalkan GBLA sebagai tuan rumah Piala Presiden akibat ulah supporter yang merusak sejumlah fasilitas. Hasil pemeriksaan, banyak fasilitas termasuk rumput di dalam stadion yang rusak parah dan memerlukan waktu cukup lama untuk perbaikan. Ya, ketika Persib Bandung juara, supporter kita overreacting. Ya, akhirnya tadi diputuskan oleh Pak Gubernur, Pak Ara, dan Pak Glenn, ya GBLA nggak bisa jadi tuan rumah. Karena rumputnya rusak, fasilitasnya rusak. Nah, mereka sedang mencari alternatif lapangan lain. Cuman kalau ternyata tidak ada lapangan yang kita approve, ya mungkin nggak main di Jawa Barat. Sebelumnya aksi pengrusakan dilakukan ratusan bobotoh usai laga terakhir Persib saat menjamu Persis Solo. Dalam laga penutup musim, Persib menang dramatis 3-2. Usai pertandingan, ratusan bobotoh justru masuk ke lapangan dan meluapkan gelar juara yang diraih dengan merusak sejumlah fasilitas. Perjalanan transformasi PSSI di tangan Erick Thohir tak selalu mudah. Namun komitmen untuk melakukan perubahan terus digalang. Erick menyebut meski sudah ada hasil, perbaikan tak boleh berhenti. Strategi pembinaan tim nasional juga jadi perhatian khusus. PSSI telah membangun strata dari U17 hingga tim senior, serta menghadirkan pelatih kelas dunia. PSSI juga mendorong kesadaran transparansi keuangan, kemitraan dengan pihak swasta, hingga pengembangan liga dengan sistem VAR di Liga 1 dan Liga 2. Erick Thohir menyampaikan pesan penting dalam Kongres Biasa PSSI 2025, bahwa membangun sepak bola Indonesia tidak bisa sendiri, melainkan harus konsolidatif dan merata sampai ke daerah. Perjalanan ini cukup kompleks, tapi dengan niat baik, dukungan dari semua, saya rasa hasilnya alhamdulillah. Hasilnya sesuatu yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tetapi tentu kita tidak bisa berpuas diri di sini. Kita harus terus lakukan perbaikan dan perubahan. Tidak mungkin kita berbangga dengan hari ini, karena
Apa yang kita rasakan, tentu negara lain rasakan. Saya tidak segan-segan mengucapkan terima kasih kepada FIFA. Di mana di banyak kegiatan FIFA selalu bilang Indonesia menjadi salah contoh yang bagus. Tapi artinya semua negara ingin bersaing sama kita. Kalau kita berpuas diri, kita jalan seperti hari ini, mohon maaf, gambar-gambar tadi di video akan sirna tahun depan. Artinya kita harus konsolidasi, kita harus bangkit lagi, kita harus menyatukan lagi, semua dengan mindset yang sama untuk cinta sepak bola. Bukan untuk saya, bukan untuk Anda, tapi untuk kecintaan sepak bola Indonesia. Garuda Academy kita lahirkan karena kita percaya kontinuitas yang ada di ruangan ini dan ke depan karena human capitalnya, karena manusianya. Artinya apa? Kita harus terus melahirkan apa? New leadership, generasi muda. Tidak bisa kita terus. Tadi sepak bola itu dari generasi ke generasi, bukan generasi kita, tetapi dari generasi ke generasi. Artinya apa? Human capital menjadi penting. Garuda Academy kemarin sangat diterima dengan ratusan yang mendaftar. Cuma mohon maaf, kita hanya bisa terima 105. Dan kurikulumnya disupport oleh AFC dan FIFA. Terima kasih sekali lagi. Karena tidak mungkin tadi sebuah organisasi tidak ada human capital. Dan ini terbuka bukan hanya untuk PSSI, tetapi untuk Asprof, untuk klub. Dan nanti yang terbaik kita akan sekolahkan di manajemen olahraga terbaik di dunia untuk kembali di Indonesia. Bantu kita. Komitmen PSSI di bawah nahkoda Erick Thohir menunjukkan tekad kuat untuk merevolusi sepak bola nasional. Dari infrastruktur, keuangan, hingga pembinaan SDM, semua digarap secara terintegrasi. Dengan dukungan semua pihak, sepak bola Indonesia berpeluang menuju masa depan yang lebih gemilang. Laporan Arkan Yasin Daifullah, Diana Karisma, Jakarta, Garuda TV. Wat heb je vandaag gedaan? Gelandang andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan absen saat melawan Jepang pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi kali kedua Jenner gagal tampil melawan Samurai Biru. Pemain muda itu absen dikarenakan akumulasi kartu kuning. Jenner sudah mengoleksi 2 kartu kuning dalam fase grup ini. Kartu pertama ia dapatkan saat menghadapi Arab Saudi pada November lalu. Selanjutnya Jenner mendapatkan kartu kuning keduanya saat Indonesia menjamu Cina. Berdasarkan regulasi, akumulasi 2 kartu kuning di 2 laga berbeda membuatnya harus menjalani sanksi larangan bermain 1 pertandingan. Sebelumnya Jenner juga sempat absen saat Indonesia dilumat Jepang 0-4 di Jakarta. Pesepak bola berusia 21 tahun itu menjalani akumulasi kartu kuning dari laga melawan Vietnam dan Cina di pertemuan pertama. Namun sang pelatih akan tetap mengikut sertakan Jenner ke Jepang. Sang pelatih memilih membawa semua pemain yang saat ini masuk dalam daftar skuad menuju Jepang. Langkah ini menegaskan kepercayaan penuh terhadap pemain yang sudah berada dalam skuad dan ingin menjaga kekompakan tim sekaligus memberi kesempatan bagi pemain lain untuk mengisi peran Jenner di lini tengah. Nantinya Kluivert akan mencoret 6 pemain jelang pertandingan. Pasalnya hanya 23 pemain saja yang akan didaftarkan oleh pelatih asal Belanda itu. Indonesia kini sudah mengunci tiket round 4 dengan 1 laga tersisa dan masih dapat bermimpi untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Jepang dipastikan menjadi juara grup C dengan mencatatkan 20 poin dan mendapatkan tiket ke pesta sepak. Indonesia Jawa Timur tak henti mencari atlet bola voli potensial dari berbagai kompetisi yang berlangsung. Selain pada Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi atau Pomprov Jawa Timur, kejuaraan lain juga akan dibidik oleh tim bina prestasi PBVSI Jawa Timur. Pencarian atlet bola voli ini dilakukan sebagai proyeksi atlet yang akan dikerahkan pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Pada gelaran sebelumnya, sejumlah atlet yang mewakili Jawa Timur dalam PON, sebagiannya terjaring dari Pomprov Jatim. Kami sebagai Binpres, kami tidak melihat di salah satu kejuaraan A, tapi ada kejuaraan B, C, D, E, bahkan di luar kejuaraan ada yang bagus. Kami nanti akan memproyeksikan ke PON ke depan, karena usia mahasiswa ini kan juga masih usia-usia PON kan. Ya.
Tapi kalau berkaca dari Pemprov sebelumnya gimana Pak hasilnya? Pemprov ada beberapa mahasiswa yang ikut di PON. Hasilnya juga bagus, mereka juga merata dan ada beberapa yang juga sudah bisa masuk di PON. Pada ajang Pomprov ketiga Jawa Timur, medali emas bola voli putra berhasil diraih tim voli putra Universitas Negeri Surabaya usai mengalahkan STKIP PGRI Pacitan dengan skor tipis 3-2. Sementara itu pada kategori putri, Universitas Insan Budi Utomo berhasil menjadi juara usai menaklukkan tim voli UNESA. Agung Dharma, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Tahun depan kita harus ngadain lagi, cuman levelnya lebih tinggi gitu loh. Silver lah pasti, kita mungkin bronze tetap satu, silvernya satu. Mungkin nggak langsung back to back, tapi back to back kita nggak tahu, kita lihat lagi lah. Tapi intinya kita akan host lagi. Ini yang saya lagi dorong, Indonesia mulai bikin klub padelnya mulai mempersiapkan ke arah sana. Jadi mereka harus bisa bikin ekosistem di mana pemain-pemain di dalam klubnya mereka berani untuk ngikut FIP di luar, ngejar ranking di luar, agar mereka bisa akhirnya dalam waktu